Perkenalkan, nama saya Sabina Nandar dari jurusan Sastra Indonesia, kelompok 27 Java. Saya akan menjelaskan tentang maraknya pinjaman online ilegal. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Dari saya sendiri terdapat 3 faktor yang terlibat. Yang pertama, adanya kebutuhan yang mendesak. Rata-rata masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Contohnya untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan rumah tangga. Sehingga banyak dari mereka melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, faktor yang kedua yaitu aplikasi yang mudah diakses dan pengajuannya yang sangat mudah. Nah, apalagi pinjaman online ilegal ini sering melakukan penawaran yang banyak untuk kemudahan seperti tidak ada jaminan dalam peminjaman dan hanya membutuhkan KTP atau data diri pribadi untuk melakukan pencairan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat Indonesia. Jadi literasi masyarakat Indonesia sendiri terbilang tidak bagus. Sesuai yang disampaikan oleh OJK pada tahun 2019, di mana indeks keuangan Indonesia sendiri yaitu sebesar 76,18%, namun tidak seimbang dengan literasi keuangannya yang hanya 38,03%. Untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Dampak negatif dari pinjaman online ilegal bukan hanya dari bunganya yang besar, namun juga berdampak pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan rumah tangga hingga terjadinya bunuh diri. Hal ini terjadi karena para pinjaman online tidak mampu membayar sehingga mereka harus menjual aset-aset mereka yang ada seperti tanah ataupun rumah. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online? Nah, ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari pinjaman online. Yang pertama, cek dulu legalitas dari pinjaman yang ingin kita pinjam tersebut. Sebelum melakukan tawaran yang diberikan oleh pinjaman, pastikan dulu jika pinjaman itu terdaftar di OJK. Yang kedua, langsung hapus SMS dari tawaran pinjaman online yang masuk ke HP teman-teman. Untuk yang ketiga, jaga data pribadi dengan cara jangan sembarangan mengupload foto KTP atau data diri pribadi teman-teman ke sosial media, dan hindari melakukan transaksi uang menggunakan WiFi publik untuk menjaga data diri teman-teman, dan pastikan menggunakan jasa pinjaman yang sudah terdaftar di OJK. Solusi apabila telah terlibat dalam pinjaman online ilegal, ada 3 solusi yang saya miliki. Yang pertama, langsung laporkan ke polisi. Yang kedua, langsung laporkan ke pihak OJK sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman bisa juga melapor kepada pihak Kominfo. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.